Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur menorehkan luka, baik fisik maupun batin, pada saudara-saudara kita di sana. GKI Manyar telah menyalurkan dana yang telah terkumpul di dalam aksi puasa Prapaskah melalui tim Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI. Bersama Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI, umat masih dapat ambil bagian dalam aksi nyata melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Manyar nomor 46431255555 dengan keterangan Pray for NTT. Akhiri jumlah transfer dengan angka 31 sebagai tanda alokasi dana. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan NTT dan seluruh daerah yang tertimpa bencana di negeri kita tercinta ini. Sili Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Respon Team berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Sili Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-7 akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 18 April 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Sili Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Anggi. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2021. Kita sudah merayakan Paskah secara daring. Apakah semangat Paskah masih ada dalam hati kita saat ini? Minggu ketiga Paskah ini, biarlah kita kembali merefleksikan diri kita sebagai murid-murid Kristus. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Kristus telah bangkit dan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambutnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya.
Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Dan besertamu juga. Selama masa pandemi ini, tentulah masing-masing dari kita memiliki pengalaman iman berjalan bersama Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengannya membawa pengalaman iman yang membaharui hidup kita. Marilah bersama kita merefleksikan diri kembali untuk memaknai semua peristiwa dalam hidup kita di bawah terang firman-Nya. Marilah bersama kita hening sejenak, menundukkan kepala dan mengakui bahwa di hadapan Tuhan, seringkali setiap perkataan dan tindakan kita tidaklah mencerminkan diri sebagai pengikut dan murid Kristus. Kita telah mendukakan hatinya. Karena itu mari, secara pribadi, kita dapat menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Dia. Amin. Dengan penuh sukacita, marilah kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Berlimpah
pangkuan bulan hangat penuh sukacita terlebih angkat Tuhan menopang tiap langkah dalam hidupku. Dan ku kenal kematiannya bagiku yang berdosa. Tak dapat aku mengerti agung dan ajaib kasih Tuhan padaku. Karena Dia hidup, hatiku tenanglah, bimbang dan syok berhapuslah. Dan aku tahu namanya berkuasa. Aku langkah hidupku menjadi baru. Karena Dia hidup, karena Dia hidup, karena Yesus Saudara, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa pada saat ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pedoman bagi kehidupan kami. Sehingga biarlah hikmat-Mu yang terus menuntun kami, agar kami bersedia untuk merendahkan diri dan hati kami, dan sekali lagi siap untuk dikoreksi, diluruskan, dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hari lepas hari, kehidupan kami semakin mencerminkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya membaca dan merenungkan pembacaan firman kita pada hari ini, saya teringat akan salah satu materi yang saya dapatkan di masa perkuliahan. Kurang lebih intinya seperti ini. Selama kita hidup, kita perlu untuk selalu melakukan aksi dan refleksi. Nah, apa sih aksi dan refleksi? Sederhananya begini, Bapak Ibu. Kalau kita diperhadapkan pada sebuah peristiwa, apapun itu, maka kita pasti akan merespon dengan perbuatan atau tindakan tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai aksi. Nah, aksi ini sangat mungkin lahir dari sebuah refleksi, tapi bisa juga merupakan reaksi spontan dari seseorang tanpa harus melalui proses refleksi. Tergantung peristiwanya itu seperti apa, dan tergantung juga bagaimana tipe orang tersebut. Sebagai contoh, kalau seseorang berada di dalam kondisi bahaya, katakanlah dia dicopet atau mengalami kecelakaan, maka pada umumnya orang tidak akan berdiam diri dulu, lalu mengatakan, "Sek, aku tak berefleksi sebentar, baru beraksi." Rasanya nggak gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pasti kalau kita berada di dalam kondisi bahaya atau yang mengancam nyawa kita pasti akan langsung melakukan aksi secara spontan, dan baru setelah itu kita bisa melakukan refleksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, tapi di dalam peristiwa lain yang mungkin tidak terlalu membutuhkan respon yang cepat, respon yang sekejap dalam hitungan detik, katakanlah misal kalau kita mengalami kegagalan, gagal diterima di pekerjaan yang diinginkan, gagal dalam ujian, patah hati, ya. Maka ada baiknya mungkin bagi kita untuk mundur sejenak. Kita menyediakan ruang untuk refleksi sebagai momen untuk kita merenungkan kembali akan peristiwa yang terjadi. Jadi refleksi itu adalah momen perenungan kita akan peristiwa yang terjadi, momen ketika kita mendalami apa sih sebetulnya makna dari peristiwa ini, sampai pada satu titik ketika kita menghasilkan satu aksi yang tepat untuk merespon peristiwa tersebut. Nah, jadi saudara, pola aksi, refleksi, aksi itu akan terus berputar, terus berulang, dan seharusnya terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau ada peristiwa terjadi, kita berefleksi, lalu kita beraksi. Atau sebaliknya, kalau dalam situasi yang urgent, kita mengambil aksi dulu, baru kita berefleksi untuk mengambil makna dari peristiwa itu, sambil kita mengevaluasi apakah aksi yang sudah kita ambil itu merupakan hal yang tepat, sehingga kalau di kemudian hari kita mengalami peristiwa yang sama, kita tahu apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang aksi, saya rasa setiap kita pasti melakukan, begitu ya. Kalau ada suatu peristiwa, pasti akan ada aksi yang kita lakukan. Bahkan kalau kita memilih untuk diam, kalau kita memilih untuk tidak berkomentar apapun, katakanlah misal ketika kita dihina oleh orang lain, kita disakiti, lalu mungkin kita memilih untuk diam, kita memilih untuk tidak berkomentar. Itu pun kan juga sudah merupakan sebuah aksi, begitu kan ya. Nah, tapi pertanyaannya, saudara, apakah di dalam hidup ini kita sudah menyediakan ruang untuk refleksi? Atau
seluruh aksi yang kita lakukan itu semua murni merupakan reaksi spontan kita tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara ketika seorang filsuf terkenal bernama Socrates mengemukakan pemikirannya di dalam sebuah kalimat seperti ini. Hidup yang tidak direfleksi tidak layak untuk dihidupi. Hidup yang tidak direfleksi tidak layak untuk dihidupi. Kenapa saudara? Karena dengan melakukan refleksi, dengan mendalami dan merenungkan akan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengambil atau menemukan sebuah aksi baru, bahkan aksi yang lebih baik di masa depan, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Proses refleksi, saudara, mengundang kita untuk tidak terjebak dalam stagnansi kehidupan. Dalam arti kita nggak hanya sekedar meratapi atau menyesali setiap peristiwa yang terjadi, tapi melalui refleksi kita diajak untuk bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa berkembang dari setiap peristiwa yang kita alami. Nah saudara, di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menuntun para muridnya untuk bisa berefleksi, untuk bisa memaknai peristiwa kebangkitan Kristus dengan tepat. Sehingga para murid tidak hanya sekedar memandang peristiwa kebangkitan itu seperti sebuah mujizat yang spektakuler, tanpa ada makna yang berarti bagi kehidupan iman mereka. Nah, mari kita bersama-sama melihat kembali bacaan kita. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini merupakan kelanjutan dari kisah perjumpaan antara Kleopas dan seorang temannya dengan Yesus, di mana mereka bersama-sama berjalan menuju ke Emmaus. Nah, jadi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, ya, Kleopas dan temannya ini bertemu dengan para murid Yesus yang lain, ya. Kleopas menceritakan pengalaman perjumpaan itu kepada murid-murid yang lain yang masih diliputi kecemasan dan ketakutan. Nah, jadi sebetulnya nih Bapak Ibu Saudara, bukan kali pertama loh para murid itu mendengar tentang kesaksian kebangkitan Yesus. Sebelum dari Kleopas, ya, sebetulnya Yesus sendiri sudah berulang kali mengatakan kepada para murid akan kematian dan kebangkitannya. Yesus sudah mengatakan hal itu selama masa pelayanannya. Injil Lukas bahkan mencatat saudara 3 kali Yesus itu memberitahukan tentang hal ini. Saudara bisa membaca dalam Lukas pasal 9 ayat 22, lalu ada juga di ayat 43 sampai 45, dan Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Nah, jadi ternyata sudah 3 kali diberitahukan, tapi ternyata para murid ini belum mengerti akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga ketika para murid mendengar kesaksian dari para perempuan yang mendatangi kubur Yesus, ya. Jadi pertama kali dari Yesus, lalu yang kedua itu sebetulnya sebelum Kleopas, itu para murid sudah mendengar juga nih kesaksian dari para perempuan yang mendatangi kubur Yesus, ya. Kalau saudara bisa baca di ayat 11 itu dikatakan, tetapi bagi mereka itu murid-murid Yesus, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bahwa para murid belum memberikan ruang untuk merefleksikan setiap kesaksian dan berita yang mereka dengar. Apalagi kalau ditambah dengan faktor lain. Faktor bahwa memang perempuan pada saat itu keberadaannya tidak diperhitungkan. Karena budaya patriarki yang sangat kental. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kondisi psikologis. Ya, kita tahu bahwa para murid sangat sedih, sangat takut ya pasca meninggalnya Yesus. Maka bisa jadi itulah yang membuat mereka langsung memilih untuk aku gak percaya sama apa yang dikatakan oleh para perempuan. Nah sekarang mereka kembali mendengar berita yang sama tentang kebangkitan Yesus dari Kleopas dan temannya.
Itulah sebabnya di ayat 36 kita membaca, para murid sedang bercakap-cakap tentang hal itu. Yang tentunya cakap-cakap itu isinya pada berita kebangkitan Yesus yang mereka dapat dari Kleopas. Nah, pada momen ketika para murid bercakap-cakap ini, Yesus tiba-tiba menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana reaksi para murid di ayat 37. Dikatakan di sana, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, menarik untuk menilik kata takut di dalam bahasa asli kitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, saudara. Kata yang digunakan untuk menggambarkan takut itu emphobos, yang secara harafiah berarti ketakutan yang mendalam. Atau bahasa kerennya sekarang, takut banget, benar-benar takut. Saudara, Yesus tahu akan kondisi ketakutan para murid yang membuat mereka sulit untuk mendengar, sulit untuk melihat narasi-narasi pengharapan yang dibawa oleh Yesus. Tapi Yesus tidak pernah membiarkan para murid selamanya hidup di dalam keraguan. Maka itulah mengapa Yesus menunjukkan tangan dan kakinya yang masih terdapat bekas luka penyalipan. Kita melihat bahwa Yesus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menegaskan sisi kemanusiaannya. Karena itu kita bisa membaca di ayat 39, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Nah, tapi bagaimana reaksi para murid Yesus? Kita bisa lihat di ayat 41. Di sana tertulis, mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Saudara, mungkin kita bisa bertanya-tanya, kita bisa merasa heran terhadap sikap para murid. Kok sudah dengar berita kebangkitan Yesus berkali-kali? Sekarang sudah juga ditunjukkan bukti nyatanya. Kok rasanya sulit banget untuk percaya bahwa itu memang betul Yesus? Yesus sudah bangkit dan sungguh nyata bahwa dialah yang hadir di tengah-tengah mereka. Tapi saudara, bisa jadi kalau kita yang berada pada posisi itu, kalau kita yang jadi murid-murid Yesus pada saat itu, mungkin kita juga bisa jadi sulit loh untuk percaya. Kenapa? Karena bayang-bayang kematian sudah sedemikian rupa mencengkram nalar, logika, dan perasaan mereka. Karena ketakutan yang sedemikian rupa kerap kali bisa mempengaruhi kehidupan beriman dan cara berpikir kita. Begitu juga dengan para murid Yesus pada saat itu. Nah, tapi ternyata Yesus belum menyerah. Dan saya rasa Yesus tidak akan menyerah. Oleh karena itu, untuk membuat para murid semakin yakin, Yesus meminta makanan pada mereka dan memakannya. Di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa Yesus itu tidak menggunakan cara yang rumit supaya murid-murid tahu bahwa memang betul ini aku. Bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hadir. Yesus memilih untuk menyatakan diri dengan sesuatu yang sederhana dan pasti dilakukan oleh setiap orang, yaitu makan. Nah, jadi hal yang menarik, saudara, ketika Injil Lukas mencoba untuk melukiskan pengalaman perjumpaan Yesus dengan para murid ini sebagai satu pengalaman yang secara bersamaan menyatakan keilahian dan juga kemanusiaan Yesus. Kita bisa lihat di kisah awal, ya, kita membaca sesuatu yang mungkin bagi kita extraordinary, luar biasa. Ketika apa? Ketika Yesus tiba-tiba bisa muncul begitu ya di tengah para murid, ya. Tapi sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang menunjukkan keilahian Yesus ini dipadukan dengan hal yang sangat ordinary, yang sangat menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Yaitu apa? Ketika ditunjukkan luka-luka Yesus dan juga melalui makan. Ya. Jadi peristiwa perjumpaan Yesus ini menarik ketika keilahian dan kemanusiaan Yesus itu menyatu. Dan kita bisa melihat dua sisi itu. Tapi lebih daripada itu, saudara, goal atau tujuan Yesus menampakkan diri
itu bukan hanya supaya para murid tahu dan percaya. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu. Bagaimana para murid bisa memaknai peristiwa tersebut di dalam terang firman Allah. Itulah mengapa kalau kita membaca tadi, Yesus tidak hanya sekedar menunjukkan bukti-bukti otentik akan kebangkitannya, akan kehadirannya. Tapi more than that, lebih dari itu. Yesus menjelaskan tentang karyanya ini. Bahwa karyanya ini merupakan penggenapan dari apa yang tertulis dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Bahwa secara khusus Yesus menekankan perannya sebagai Sang Mesias. Ia menderita, bangkit pada hari ketiga, dan ini semua merupakan rangkaian karya keselamatan Allah bagi dunia. Dan ini juga merupakan wujud kasih Allah yang mengundang setiap kita untuk hidup di dalam pertobatan dan pengampunan. Nah, inilah berita sukacita yang perlu disebarkan oleh para murid. Sehingga di sini kita bisa melihat, saudara, Yesus tidak pernah membiarkan para murid untuk selamanya hidup dalam keraguan, selamanya hidup di dalam ketakutan, selamanya hidup di dalam ketidakmengertian. Yesus gak ingin para murid itu selamanya terus mengurung diri, menutup pintu, selamanya terkungkung di dalam ketakutan dan terus meratap di dalam kesedihan. Yesus tidak ingin para murid selamanya mengabaikan narasi-narasi pengharapan dan pemahaman kebenaran firman Allah. Tapi sebaliknya, Yesus hadir untuk membawa damai sejahtera. Yesus hadir untuk membuka pemikiran mereka akan kebenaran firman Allah. Sehingga para murid bisa memahami karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan sukacita, mereka mampu untuk menjadi komunitas yang bersaksi untuk meneruskan cinta kasihnya. Karena itu saudara, kalau kita melihat kisah selanjutnya, maka sangat terlihat perubahan hidup yang luar biasa dari para murid. Sebelum mereka tahu bahwa Yesus bangkit, dan sesudah mereka melihat dan percaya bahwa Kristus bangkit. Itu perubahannya luar biasa. Mari kita melihat kisah Petrus. Saudara, kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus begitu ya, ketika Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi pasca kebangkitan Yesus, dia tampil dengan nyali yang luar biasa untuk mempersaksikan Kristus. Bahkan yang menarik juga saudara, Petrus mampu merefleksikan setiap hal yang dia lakukan di dalam terang firman Allah. Mari bersama kita lihat kisah para rasul pasal 3 saudara. Kalau saudara membaca di sana, ceritanya itu Petrus mengadakan mujizat. Dia memulihkan seorang yang lumpuh, sampai orang yang lumpuh ini bisa jalan kembali. Nah, orang banyak yang melihat itu terheran-heran begitu ya, takjub ya, dan pada akhirnya mereka mengikuti Petrus. Saudara tahu apa reaksi Petrus ketika melihat banyak orang yang takjub, heran begitu ya, dan bisa jadi ya, mungkin akan menjadi follower-followernya Petrus gitu kan ya. Tapi saudara tahu apa yang dikatakan Petrus? Kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 12-14. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari kesaksian Petrus ini? Petrus ingin menegaskan bahwa peristiwa penyembuhan ini bukan karena hebatnya dia, bukan karena kuatnya dia, tapi peristiwa ini semata-mata erat kaitannya dengan pernyataan diri Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mampu melakukan perkara-perkara besar. Ketika Yesus mampu mengalahkan maut, maka Yesus juga yang mampu membangkitkan orang tersebut dari kelumpuhan.
Petrus ini hanya alat. Tapi Kristuslah yang memberikan kuasa kepadanya. Dan bukankah saudara, Yesus sendiri juga yang sebelumnya sudah membuat Petrus yang tadinya lumpuh. Loh, memang Petrus pernah lumpuh, Kak Keti? Mana ceritanya di Alkitab? Oh, tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya bukan berarti Petrus itu lumpuh tidak bisa berjalan. Tapi bukankah saudara, Petrus itu pernah lumpuh di dalam ketakutan dan rasa bersalah. Tapi kini, dia mampu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan karya kebesarannya. Nah, dengan demikian saudara, kemampuan untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari di bawah terang firman Allah, ini menjadi penting buat setiap kita. Karena kalau kita mampu memaknai setiap peristiwa sebagai pengalaman iman, pengalaman kita bersama dengan Allah, maka di sanalah kita akan menyadari bahwa kerapuhan kita sebagai manusia, bahwa setiap peristiwa, bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun, itu tidak selamanya berujung pada ketidakberdayaan. Namun di dalam iman kepada Kristus, Dia mampu menuntun kita. Di dalam rasa ketakutan, di dalam rasa bingung, sedih, bimbang, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, berpengharapan, dan mampu bersaksi untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Nah, itulah mengapa saudara, kalau misalnya ada dua orang yang mengalami satu peristiwa yang sama. Katakanlah ada dua orang si A dan si B, mereka bersahabat. Kok mereka ya sama-sama mengalami pengkhianatan dari orang yang mereka kasihi. Atau misalnya mereka sama-sama ditinggal kekasih hati yang berpulang. Dua orang ini saudara bisa menyatakan respon yang berbeda loh. Meskipun mereka bersahabat, meskipun mereka dekat, meskipun mereka sama-sama mengalami peristiwa yang sama, bisa saja respon mereka itu berbeda. Tergantung bagaimana dia merefleksikan pengalaman tersebut. Orang yang memandang satu peristiwa hanya didasari pada perasaan, mungkin akan terus meratapi kesedihan dan berpikir bahwa ini the end of the world, ini akhir dari segalanya. Tapi seseorang yang dengan rendah hati memohon hikmat Tuhan untuk bisa memaknai peristiwa ini di dalam terang firman-Nya, maka dia akan dimampukan untuk tetap berjalan di dalam pengharapan. Meskipun secara manusiawi sangat berat. Mungkin akan ada jatuh bangun. Bisa stres, bisa ada depresi. Ya tentu kita sekarang banyak mendengar isu tentang mental health begitu ya. Tapi kalau kita terus meyakini bahwa rancangan kasih Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita, maka itulah yang memampukan kita untuk terus menghadapi jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Saudara, di masa pandemi yang membawa banyak perubahan, tentu ada berbagai kejutan di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan sangat mungkin peristiwa ini menimbulkan kesedihan, kebingungan, bahkan luka bagi kita. Saudara, situasi yang mengharuskan kita untuk berubah, keluar dari zona nyaman, itu bukan sesuatu yang mudah, memang, betul. Akan tetapi hari ini kita mau belajar bahwa sebagaimana Tuhan memulihkan para murid dari ketakutan, memberikan hikmat agar mereka bisa memaknai peristiwa ini dalam terang firman Allah. Dan pada akhirnya, mereka bisa menjalani panggilan mereka sebagai saksi cinta kasih Allah. Mereka nggak lagi terkungkung dan terkurung di dalam pintu-pintu yang mereka kunci, tapi justru ketika mereka menyadari bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah karya keselamatan Allah yang begitu agung dan mulia, mereka membuka diri, bahkan tidak hanya sekedar membuka diri, memberikan diri untuk menjadi saksi cinta kasih Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah dalam kehidupan ini kita telah memberikan ruang untuk terus belajar memahami firman-Nya,
sebagai bekal yang paling berharga yang bisa menuntun kita pada pembaruan hidup. Dan apakah kita juga telah memberikan ruang untuk merefleksikan setiap pengalaman hidup sesehari dengan sudut pandang kebenaran firman, supaya pengalaman-pengalaman yang kita alami tidak selamanya kita pandang sebagai memori yang buruk, atau sebaliknya, hanya sebagai euforia yang berlebihan. Saudara, sebuah gagasan yang sangat memberkati dari Panitia Paskah 2021. Ketika Panitia Paskah mengumpulkan kesaksian tentang pengalaman iman anggota jemaat dan simpatisan kita dengan tingkatan usia yang beragam, ya. Saudara bisa mendapati kesaksian dari anak-anak sampai lansia tentang bagaimana mereka menghadapi masa pandemi yang tidak mudah, tapi lebih daripada itu juga, bagaimana mereka memaknai kehadiran Allah di tengah situasi yang tidak mudah. Ceritanya beragam. Ada yang bergumul dengan virus COVID-19, ya. Ketika mereka dinyatakan positif COVID. Ada yang bergumul dengan kehilangan anggota keluarga di masa pandemi. Ada yang bergumul dengan usaha atau bisnis yang menurun pendapatannya. Ada juga rekan-rekan muda yang bergumul tentang studi atau pembelajaran online, yang makin banyak tugas, yang butuh banyak adaptasi, dan masih banyak kisah lainnya. Nah, dari buku kesaksian para pelopor pembaruan, yang mungkin sebagian besar saudara telah mendapat dan membacanya, saya percaya kita pasti sangat diberkati dan dikuatkan dengan cerita dari rekan-rekan kita. Tapi sebetulnya harapannya juga adalah, saudara tidak hanya sekedar diberkati saja, tapi tergerak untuk belajar memaknai setiap peristiwa kehidupan dengan hikmat yang berasal dari Allah. Karena saudara, keadaan atau situasi yang kita hadapi, itu tidak akan pernah membentuk diri kita. Ya, saya ulang, keadaan atau situasi yang dihadapi, itu tidak akan pernah membentuk diri kita. Tapi respon kita terhadap situasi, itulah yang membentuk diri kita. Saudara, judul tema kita pada hari ini, masihkah para murid belajar? Tema ini menjadi pengingat bahwa kiranya di dalam hidup ini, kita boleh terus belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, membuka diri akan kehadiran dan pertolongannya, serta menjadi saksi akan cinta kasih Allah dalam setiap peristiwa yang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, apabila saat ini saudara melakukan ibadah bersama dengan keluarga, maka mari mama atau papa bisa menaikkan doa bersama untuk firman yang telah disampaikan. Namun kalau saudara beribadah sendiri, maka marilah saudara mengambil waktu hening untuk berdoa, merefleksikan firman yang sudah disampaikan untuk setiap kita. Mari kita mengambil waktu teduh.
cathedrals, it's not steeples, it's not crosses made of gold. It's not just sentimental stories that have been passed down from old. It's not religion or tradition that can save the souls of men. It took the sinless blood of one holy land. It's all about the blood, all about Calvary, all about mercy flowing down an old rugged tree. It's all about grace, all about sacrifice, redeeming love. It's all about the blood of Jesus Christ. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners' blood beneath that blood. Whose souls are his names, whose all their guilty stains. It's all about the blood, all about Calvary, and mercy flowing down an old rugged tree. It's all about marvelous grace, sacrifice, redeeming love. How precious is the blood that makes me white as snow. My hope is all about the blood of Jesus Christ. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menyanyikannya bersama. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Jemaat Tuhan, mari bersama kita menaikkan pokok-pokok syafaat kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekali lagi kami diajak untuk bagaimana dengan kerendahan hati kami boleh terus melihat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di hidup kami. Kami tidak ingin Tuhan satupun peristiwa membuat kami lemah, tidak berdaya, bahkan merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Sebab di dalam Tuhan, kami senantiasa memiliki pengharapan. Engkaulah Sang Pemberi kehidupan, Engkaulah Sang Pemberi pengharapan. Dan itulah yang memampukan kami untuk menapaki hari demi hari bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, para tenaga medis, agar juga boleh membantu mempercepat penyebaran proses vaksinasi ini, sehingga boleh semakin banyak orang yang divaksin, dan itu semua juga boleh mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa pada saat ini situasi mungkin masih mencekam dengan adanya berbagai teror, dengan adanya berbagai kejadian yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati bangsa dan negara kami. Dan juga berikanlah kami hati untuk juga boleh kuat, untuk juga boleh terus menyatakan kasih Tuhan, bahkan kepada mereka yang membenci kami sekalipun. Kami berdoa untuk setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang paling mengetahui apa yang sedang kami gumulkan, apa yang mungkin mengganggu pikiran dan perasaan kami. Tapi biarlah semuanya itu tidak melemahkan kami, tapi justru semakin membuat kami menyadari betapa kami sebagai manusia ini sangat rapuh. Dan kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa juga bagi gerejamu di tempat ini. GKI Manyar, kami berdoa untuk para pengerja, majelis jemaat, aktivis, segenap anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati karya pelayanan kami, agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan kasih Tuhan semakin nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Inilah segala seru dan doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita kepadanya dengan mendasari dari Kolose 2 ayat 6 hingga ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop di rumah masing-masing. Semoga berkenan berapa
Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau kami masih boleh memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biar kami terus belajar dan belajar Tuhan untuk memberikan dengan penuh kerelaan hati. Terlebih kami mau berikan hidup kami ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dimanapun Kau tempatkan kami, agar kami boleh jadi murid-murid-Mu yang tetap setia dan terus belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap yang sudah diberikan ini Tuhan hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah berjalan bersama Kristus dengan semangat kebangkitannya. Hiduplah terus diperbaharui dari hari ke hari. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya selalu memelihara hati dan pikiran kita, mengobarkan semangat kita untuk menjalani hidup, memberanikan diri kita menghadapi hal-hal baru. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dengan kekal, kini dan selama-lamanya. Amin.
Baktian selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.